Hai semuanya, selamat malam. Yes, malam ini rencananya mau ngobrol-ngobrol sama Kevas Evander, penggiat saham, YouTuber juga, dan punya banyak banget ilmu, apalagi buat teman-teman yang pengen belajar tentang fundamental. Ini penting banget kita pelajarin, bahkan banyak juga terutama ibu-ibu nih yang nanya ke aku, sebenarnya kalau mau mulai belajar saham tuh dari mana? Kalau aku bilang sih udah paling bener itu kita latihan dari fundamentalnya dulu. Kenapa? Mungkin kedengerannya susah, mungkin fundamentals tuh semuanya tentang angka, tapi sebenarnya nggak gitu juga ya. Fundamentals itu memang tentang angka, tapi kalau kita belajar dari sumber yang tepat yang bisa menjelaskan dengan baik dan benar dengan simple, pembelajaran kita tentunya juga akan menjadi jauh lebih simple. Coba ya, aku cari kevasnya ada di mana. Sebentar ya, tuh kan langsung hai hai, banyak yang ntar saya cari dulu. Mas Kev, hai hai hai. Oke, ini sebenarnya jam prime time banget nih. Hai, Halo, halo Kak Alia. hai. Aduh, senangnya dipanggil kakak. Hehehe. Iya dong, masa tante kan gak enak ya. Oh iya, enggak. Si kakak ya. Thank you loh, Fas, Mm-mm. for joining with me. Dan kita akan Yes. ngebahas gimana ya, kan kalau aku sedikit cerita nih ya, kemarin juga gue sempet ketar-ketir lah gitu. Kayak berharap dengan semua katalis positif ya, dari berita SWF, berita ekonomi recovery, terus IHSG cepet banget reboundnya, terus tek 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 tek, balik lagi tuh hampir minus 10% di 5.800-an ya kan. Mm-mm, Nah, mm-mm. cuma kan banyak ya di antara kita yang masih nyangkut, masih baper, dan nggak tahu sebenarnya mau ngapain gitu. Dan masih banyak sebenarnya newbie lah ya, newbie si investor angkatan corona ini tuh masih kebingungan. Dan gue tahu ya kalau lo ini udah cukup lama ya kenalan dengan saham. Nah, mungkin Ya. bisa diceritain nih gimana sih caranya, dan lo kan dikenal dengan value investor ya. Gimana Mm-mm. sih caranya kalau sebagai value investor tuh kenapa sih bisa lebih tenang menghadapi market crash ataupun market rebound? Oke. Kenapa lebih tenang? Basically karena kalau crash itu kan terjadi kalau lagi di puncak ya. Gak mungkin Oke, dong crash itu terjadi di posisi lembah atau di bawah gitu ya. Namanya tuh ya oke. melanjutkan penurunan aja. Nah, kenapa value Mhm. investor bisa lebih tenang? Karena basically uh, kita mengantisipasi dengan membeli saham tidak terlalu mahal. Nah, kalau mahal kan ditandai dengan Oke. harga-harga yang memang sudah dipucuk. Salah satu tandanya biasanya itu. Nah, value investor tenang. Kenapa? Karena bagi value investor, penurunan harga adalah sebuah peluang. Penurunan Oke. harga adalah sebuah peluang untuk beli saham bagus di harga yang murah. Dan saat Oke. harga kemarin-kemarin tinggi, ya Mhm. kita nggak terlalu ngejar harga gitu, nggak terlalu ngejar saham untuk Oke. FOMO atau untuk ikut-ikutan beli, karena harganya memang udah mahal aja basically. Jadi memang sulit sih jadi investor karena harus sabar ya, gitu. Salah satu Oke. tipsnya ya, pertama tak sabar banget, memang harus Sabar sabar banget ya. banget sih, Berarti ya. kalau dibilang itu adalah ketika harga itu turut bergerak naik, sebaiknya Mm-mm. kita mengevaluasi kembali harga kalau kita mau membeli, apa diemin aja. Kita mengevaluasi, tentu evaluasi ya setiap ada, biasa sih kalau saya Oke. sih setiap bulan itu memang ngecekin, ya sehari-hari sih memang lihat ya, tapi kalau untuk mutusin Hmm. biasa minimal sebulan sekali itu udah kalau bisa minimal. Atau ya mungkin kalau mau gak Oke. lama ya 3 bulan sekali setiap laporan keuangan itu rilis. Nah basically apa yang kita update ya, kita update aja Mhm. kinerjanya. Kalau kinerjanya masih bagus, masih on track, harganya malah turun, ya kita sebenarnya nggak terlalu khawatir ya. Karena kan kinerjanya Oke. bagus, in the future Ya. itu bakal balik lagi. Harusnya sih Hmm. seperti itu. Jadi Nah, evaluasi oke. penting. Nah, yang gue mau tanyakan gini, kalau aku nih ya, karena banyak nih Hmm, orang-orang yang kurang sabar biasanya ya, hmm, karena harga itu tidak merefleksikan apa yang nyata di saat ini, ya kan? ya, Kadang ya, harga saham itu bergerak maju
sekian langkah, ya kan? Padahal evaluasi sahamnya masih segini. Nah, yang aku mau tanyakan, gimana caranya kita bisa confidence, ya, Mhm. dengan laporan keuangan yang cuma keluarnya kuartalan aja nih, Fas? Oke, basically gimana supaya kita confident sih, yang pasti kita Mhm. harus ngerjain sendiri ya analisanya. Itu yang Oke, pertama. Jadi kalau kita ngerjain sendiri, bukan hasil baca, ya hasil nerima hasil riset orang lain boleh, tapi dibaca gitu kan. Kalau kita baca sendiri, oh kita paham bisnisnya. Nah, semakin kita Mhm. paham dengan bisnisnya, dan kita ngelihat sih banyak tanda-tanda yang kita jadi yakin kalau tanda-tanda itu misalnya paling gampang adalah kenaikan profitability. Itu udah tanda-tanda yang membuat investor tuh yakin. Apalagi kalau Oke. dilihat dari secara historis profitability perusahaannya naik terus. Atau ada peningkatan lah, minimal ada peningkatan atau stabil. Nah, kalau perusahaannya kita lihat track recordnya sangat sekonsisten itu, ya kalau Oke. dulu mereka bisa, seharusnya di in the future mereka bisa juga. Nah, tapi kalau kita uh, misalnya melihat perusahaan yang secara historis itu kacau balau gitu ya, suka nggak stabil, suka banyak minusnya segala macam, kita udah Aha. nganalisa pasti tidak confidence karena perusahaannya sendiri tidak bisa perform di waktu lalu gitu. Ya memang Oke. mesti tidak menjamin ya, tidak menjamin Mhm. perform di masa lalu jelek bisa bagus, tapi salah satu tipsnya ya kita lihat ada tanda-tanda kinerja yang baik seperti itu. Oke, nah ini basic question aja nih, Fas. Ketika lo Mhm. memulai ya mengenal dunia saham, lo di awal itu menjadi seorang trader atau investor nih? Oke, kalau awal banget sih sebenarnya mindsetnya trading sih ya. Mindsetnya Oke. trading, pingin dapat duit cepet, karena waktu itu mulai kuliah ya pingin duit jajan aja gitu kan. Kan duit tambahan lah Dan ya. Oke. ya, jadi awal mula tuh trading gitu. Cuma Mhm. turns out tidak terlalu berhasil in result, jadinya Oke. bukan belok ya, tapi semakin banyak belajar. Dan saat semakin banyak belajar, menemukan cara kedua yang harus saya pelajarin, yaitu tentang analisa fundamental. Jadi pada waktu Oke. pertama kali, pure tidak mengenal analisa fundamental gitu. Jadi setelah belajar kembali, coba deh dipraktekin deh analisa fundamental ini gitu. Beli saham I yang see. bagus, harganya relatif Mhm. murah, ya dibeli. And turns out profitable gitu kan. Jadinya I see. semakin firm dan yakin Yakin ya? dengan Yes. fundamental seperti itu. Oke, gue mau bikin pengakuan dikit juga nih, Fas. Ya, Ketika kenalan dengan saham, gue pun jadi trader. Gue pun ya, nyangkut, ya. Jadi kayak mm-mm. fase-fase investor baru ini kita berdua sebenarnya sama-sama kok pernah melewati. Ya, mm-mm. Tapi memang kalau gue sih ada kepentoknya ya, kayak gue cut loss cukup gede, ya. Nah, gue nggak tahu kalau orang-orang tuh punya segi apa timing untuk berbelok arah atau tetap kekeh nih mengejar trading ini. Terutama buat para perempuan ya, saya kasih tahu nih ya. Saya itu sebenarnya berhenti trading itu waktu dulu karena hamil Mhm. ya. Ada hormon, ada kelakuan aneh-aneh gitu dan dulu masih kerja. Aku kasih tahu aja, Mhm. it's really hard loh kalau dulu Iya, kerja iya, dari iya. kantor untuk trading gitu. Ternyata lo nggak bisa tuh nyambi-nyambi yang namanya trading. Ya, ini era Mhm, mhm. 2000 gue dua kali hamil. 2000 2014 sama Mhm. nah kemarin juga gue akan mengakui portofolio gue nyangkut gede itu ketika tiba-tiba gue nggak nyadar gue hamil. Nah itu sebulan gue udah nggak mau enek Mhm. aja, enek banget pas Mhm. ngeliat angka Mhm. atau apa gitu. So kalau kamu tidak dalam mood ataupun kondisi fisik ya ataupun mental yang Mhm. stabil, mendingan nggak usah trading ya. Ya pas. Nah, Setuju banget sih, setuju. setuju kan? Nah, Setuju. ketika lo berbalik arah, lo mendapatkan ilmunya dari mana nih, Pas? Oke, basically kalau saya kebanyakan otodidak ya. Jadi kebanyakan Oh, belajar wow. dari buku, belajar dari Mhm. YouTube. Memang kebetulan kuliah berbau ekonomi ya. Jadi seenggaknya Mhm. ada influence sedikit. Tapi Oke, untuk praktikal sahamnya kan sebenarnya di kuliah ekonomi pun tidak diajarin gitu kan ya. Apalagi agree. saya majornya di bisnis gitu. Jadi ya kulit doang, paham tentang bisnis lah, lebih paham tentang bisnis, tapi tidak paham dengan mekanisme saham. Jadi mekanisme sahamnya sendiri ya baca buku, ikut seminar,
nonton YouTube, tapi YouTube sih ya kebanyakan YouTube luar negeri sih YouTube dulu ya. luar ya pasti. Ya, ya, Itu ya. YouTube luar sih gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi banyaknya otodidak sih gitu. Oke, tapi oke. Nah, ini kan masih banyak nih yang bertanya, dan bahkan rilis data Indonesia itu tidak seindah yang diproyeksikan, terutama untuk Q1 Mhm. ini ya, apalagi dengan Ya. adanya PPKM, dengan kayaknya pulih ekonomi lama, terus perkiraan vaksin lama gitu. So we don't know ini apakah IHSG akan terus naik atau bolak-balik sideways aja nih gitu. So, apa Mhm, sih mhm. sebenarnya yang harus kita prepare dengan ilmu fundamentalis ini? Oke, yang kita prepare sih pertama kalau saya ya bilangnya adalah kita Hmm. bikin watchlist. Watchlist itu sangat penting sih sebenarnya ya. Karena Oke, saham kita ada 700 banyak banget. Kita harus agree. bikin watchlist mana, kalau mau yang fundamental ya, kita harus bikin watchlist mana perusahaan yang memang Mhm. punya kinerja yang bagus dan sehat dulu. Jadi Oke, itu dulu. Jadi kita udah punya list, kalau bisa sih saya bikin tuh biasa 50 sampai 60 aja udah cukup gitu. Mungkin I kalau see. teman-teman lima males puluh liatin ya tapi ya. satu-satu, Wow, iya. lima Nah, puluh lumayan banyak. makanya Oke, oke, oke. Oke, oke. kalau malas satu-satu, Oke. lihatnya ya Mhm. harus kalau mau quick cepatnya buka aja LQ45. Mulai dari situ dulu, tapi jangan langsung Oke. telan mentah-mentah untuk ngambil LQ45 tuh pasti bagus ya. Jadi kesalahan Mhm. umum yang baru mulai adalah LQ45 tuh belum tentu bagus. LQ45 adalah Oke, saham yang liquid gitu. Liquid oke. artinya ya gampang dijual belikan. Nah, mulai dari situ dulu aja diliatin tuh Mhm. uh, saham AALI. AALI itu apa ya? Oh, Astra Agrolestari. Coba deh dipelajarin gitu. Misalnya tentang CPO, oh kayaknya perusahaannya komoditas nggak tertarik. Ya udah move. Kedua, misalnya ADMF gitu. Misalnya ADMF apa nih asuransi? Oke. Sorry bukan asuransi, multi finance Multi dari finance. ya multi finance Adira. bagus. Ya Adira. Bagus Mhm. nih pembiayaan mobil, profitability bagus ya. Udah keep dulu, keep dulu. Next Oke. lagi ini perusahaan apa, perusahaan apa. Nah, at least kita udah punya tabungan saham-saham yang memang kualitasnya bagus, baru kemudian kita nanti terakhirnya adalah liatin harganya. Harganya fair nggak kalau dibeli sekarang gitu. Oke. Kalau Nah, itu kan kalau kita cek nih secara saham. Tapi boleh nggak sih seorang fundamentalis itu juga cek ke news? Apa lebih baik tidak? kalau saya ya, kalau news itu saya Mhm. cari, bukan jangan biarin news itu yang menghampiri saya gitu. Ah, oke, oke, oke. Maksudnya gini, jadi misal tadi kayak kita ngecek ADMF, oke, ADMF berhubungan apa? Otomotif. Ya udah kita cari berita otomotif. Kita harus cari news memang, gitu. Oke. Kita cari News news itu yang jadi berkaitan dengan harus dicari ya. otomotif. Oke. Iya, Mhm. tetap karena kan kita mau pelajarin bisnisnya, ya harus banyak referensi gitu kan. Jadi, tapi kita harus sudah tahu dulu, jangan 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 misal, oh dicekokin nih, oh batu bara lagi harganya naik turun nih dari 50 85 gitu. Tiba-tiba ada berita lagi CPO all time high. Iya, Tesla ya. mau datang. Bingung kita mau belajar yang mana dulu Agree. gitu. Apa pengaruhnya Agree. Tesla terhadap ADMF? Mungkin nggak ada pengaruhnya, atau Tesla terhadap ya apalah saham saham keramik gitu misalnya, nggak ada hubungannya kan Mhm. gitu. Jadi make Oke. sure kita tahu perusahaannya dulu, baru kita menggali berita apa aja gitu. Oke. Jadi bedanya sama trader, trader tuh ngikutin berita ya, Fas ya, biasanya. Ya lebih manfaatin momentum ya, ini kayaknya Lebih lagi hotnya manfaatin apa nih momentum. gitu. Oke, kalau fundamentalis justru kita memperkuat data kita dengan mencari berita itu. Ya. Mm-mm. Oke, nah berarti setiap bulan kan dicek nih screenernya ya Mm-mm. kan? Ada, nah, dari 50 itu biasanya tuh rata-rata ada berapa sih yang menemukan saham intrinsik sesuai penilaian lo yang oke gitu? Jujur kalau sekarang tuh sulit sekali Oh memang, ya? karena harganya memang udah naik gitu ya, udah pada tinggi. Oh maksudnya yang under value ya, atau yang apa nih? Mana aja, J? Oke. Kalau yang under value emang agak sulit sih sekarang ya, karena harga Oke. saham udah relatif tinggi. Mm-mm. Cuma ini keuntungan ketika kita udah punya persiapan perusahaan yang Barang di bagus. bawah. Jadi Mm-mm. iya, jadi kita udah siap-siap aja gitu. Misalnya, who knows siapa yang tahu tahun lalu itu COVID, nggak ada yang tahu gitu. Kita nggak tahu in the future bakal terjadi koreksi atau bullish, kita nggak tahu. Tapi kita udah prepare gitu. Perusahaan segini, perusahaan A ini lah layaknya harga berapa, perusahaan B layaknya harganya berapa gitu. Jadi kita I see. uh, udah punya patokan lah. Jadi begitu turun, wah pandemik turun tapi harganya ya udah masuk kriteria beli aja gitu. Jadi make sure Oke. punya list bagus, punya
kisaran harga yang menarik tuh di berapa gitu. Oke. Nah, pertanyaan nih ya, terutama Mhm. buat yang investor newbie nih dan mungkin dananya masih terbatas ya karena Oke. membatasi resiko dan belum banyak. Sebenarnya mereka tuh lebih cocok metode duitnya langsung banyak alias lamsam atau pakai dollar cost averaging itu dicicil. It depends ya. Untuk Oke. yang benar-benar pemula masih belajar banget, kalau saran saya DCA itu tidak ada salahnya. DCA bagus, tidak ada Oke. salahnya. Mau DCA ke banyak Mhm. saham juga it's fine menurut saya ya. Tapi ya kalau Oke. memang pemula ya biasanya kan dananya tidak terlalu besar. Jadi resiko atau apa ya rasa kehilangan uangnya nggak terlalu besar. Tapi kalau misalnya udah duitnya udah banyak nih, punya tabungan deh, punya tabungan, tapi baru mau Mhm. nyemplung, ya Oke. jangan dihajar semuanya juga, bahaya gitu kan, karena kan kita nggak tahu, belum belum punya pengalaman. Nah jadi it depends, tergantung. Kalau memang duitnya terbatas dan kita Mhm. belum belum menguasai sebegitunya skillnya, DCA is a good way gitu. Nah, DCA-nya ini tapi di ada istilah. perusahaan-perusahaan yang memang Oke. bagus. Oh, Oke. DCA adalah dollar cost averaging. Sistem cicil Mhm. beli. Jadi tiap bulan dibeliin aja terus. Berapapun harganya dibeliin terus. Kenapa? Yes. Karena seorang investor yakin dan percaya bahwa harga saham itu akan mengikuti kinerja fundamentalnya. Yang mengikuti I kinerja see. perusahaannya. Nah, Oke. kalau kinerja perusahaannya kan kita yakin pasti tiap tahun akan makin bagus gitu. Kita yakin lah 2025 semua Mhm. perusahaan majority pasti akan growing gitu. Nah, kalau perusahaannya growing, harga sahamnya harusnya growing. Jadi DCA itu mengantisipasi hal itu. Nah, Oke. tapi kalau kita udah kuasain skill dan tekniknya, I think it's better to lump sum gitu. Oke. Uh, Jadi Lump timing the sum market tapi ya? hmm, Ya juga. iya sedikit boleh sih time in the market sih menurut saya antara boleh Tergantung. dan nggak boleh, tapi lebih Oh, ke oke. bukan timing the marketnya ya, tapi kalau memang dikasih harganya, ya masuk gitu Mhm. aja. Misalnya Oh, kayak kita oke. mau beli BRI waktu itu saya nungguin 2.500. Saya nggak tahu waktunya kapan, jadi nggak timing the market. Tapi begitu masuk Oh, oke. 2.500, saya udah nggak peduli bakal turun lagi atau berapa, 2.500 saya kan murah, masuk aja gitu. Jadi Oke. nggak timing the market, tapi when the timing is Ya, come, ya, ya. you bet gitu. Oke. Nah, nih langsung. Dari 100% porto, berapa persen yang diizinkan untuk cicil dollar cost averaging? Ini It depends tergantung ya. juga. Jadi saham itu skill dependnya tuh sangat tinggi terhadap kondisi keuangan kita masing-masing. Jadi make Oke. sure kalau saya selalu bilang make sure pahami dulu kondisi keuangan kita gimana. Apakah kita memang punya tabungan yang banyak banget untuk Mhm. siap diinvestasikan atau kita tabungan terbatas tapi punya cash flow yang rutin. Atau punya Oke. tabungan besar, cash flow-nya juga besar. Nah, itu beda gitu ya. Amin, amin yang terakhir. Ya. jadi itu tergantung. Kalau saya memulai dengan tabungan tidak besar tapi cash flow lancar gitu. Cash flow lancar jadinya Oke. yang saya lakukan adalah ketika harganya memang di bawah fair value, saya berani beli terus. Karena saya yakin Oke. tiap bulan saya masih bisa beliin. Tapi ketika tidak ada saham yang menarik, misalnya kayak sekarang saya nggak belanja apa-apa, cash flow saya diamin dulu aja gitu. Saya apa namanya? Saya tumpuk nanti kalau ada timingnya datang baru masuk. Jadi Oke. Jadi tergantung ya bocoran ya, harganya. sekarang belum Hmm. mau beli apa-apa. Sekarang sih ya belum mau beli apa-apa sih. Oke, oke. 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 So, nah, ini salah satunya nih, Fas. Ketika kita melakukan evaluasi dan analisa dari laporan keuangan tersebut, kadang kan per kuartal naik dan turun juga nih, Ya. ya. Kalau zaman gue trading, gue ngerti ketika trennya patah, gue jual. Nah, ini kalau fundamentalis jual itu ketika apa nih? Kalau saya pertama ketika harganya sudah mencapai harga yang wajar. Oh, Nah, kalau oke. harganya wajar, biasa saya exit. Range-nya mungkin 30-50% saya exit gitu. Nah, Oke. tapi di sisi lain saya punya keyakinan kalau memang perusahaannya bagus, perusahaan itu nggak seharusnya dijual di harga wajar, tapi seharusnya dijual di harga yang mahal, over value.
Jadi Oke. selalu akan saya bagi dua, jual di harga wajar dengan porsi maksimal Mhm. setengah, sisanya jual Oke. di harga yang over value. Nah, over value ini kadang yang memang butuh insting gitu, Oke. butuh insting, butuh mungkin ngelihat tren harga patah segala macam, itu bisa. Tapi seenggaknya harganya udah ngelewatin harga wajar. Jadi mau kapanpun dijual, saya nggak masalah gitu, karena sudah di atas harga wajar. Memang sudah saatnya siap-siap untuk dijual. Jualnya kapan? Ya bisa tadi trennya patah, bisa intuisi juga ya, bisa. Oke. Kalau saya bilang ya sesukanya ya, kalau nggak butuh duit nggak usah dijual sebenarnya juga nggak apa-apa gitu loh. Karena di Oke. sisi lain saham ya udah biarin over value terus ya nggak masalah gitu. Misalnya kayak Sido Muncul ya, saya sebut aja tren Sido Muncul saham. Oke. Kalau misal saya nggak punya saham Sido Muncul ya, tapi kalau saya punya dari zaman 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, mungkin sampai sekarang saya nggak jual-jual. Karena Oke. ternyata dari 2 tahun lalu pun ya over value terus. Jadi kalau saham bagus tuh memang bisa di over value terus. Gitu. Jadi ya I sudah see. nggak apa-apa gitu. Kalau kayak gitu mungkin saya nggak jual-jual ya. Mengingat perusahaannya memang bagus banget gitu. Oke. Nah, eh, bahas satu sektor aja ya. Boleh. Karena ini, oke, jadi biasanya, biasanya kalau krisis kan sektor yang nyaris tidak terpukul itu adalah konsumer nih. Mm-mm. Tapi kita bisa melihat kalau ternyata sektor konsumer ini sangat struggling nih, ya kan? Ya. Bahkan memasuki 2021 ini banyak yang jadi murah atau menuju murah, ya Ya. kan? Cuma kadang kita sendiri atau saya, suka tidak percaya dengan evaluasi yang sudah saya lakukan. Ya, susahnya Mm-mm. menurut gue nih ya, pas menjadi seorang value investor itu adalah semua orang mencoba membuang saham ini, padahal ini Mhm. mutiaranya. Nah, Mhm. gimana caranya agar kita bisa, apalagi inget-inget deh zaman lo baru meyakinkan diri lo gitu. Apa sih Mhm. sebenarnya yang lo tunggu reboundnya tuh akan kayak apa? Apakah karena laporan keuangan kan juga nggak bagus gitu. Perusahaan-perusahaan Yes. ini nggak udah nggak growing gitu kan, terus beban operasionalnya gede. Jadi bagaimana nih gitu? Padahal sahamnya saham-saham terkenal ya, sebutlah ya misalnya kayak Unilever, ICBP, ini kan turun terus nih dihantam nih Mhm. gimana nih Mhm. Pas? Jadi ada faktor satu lagi selain dari kinerja fundamental yang bagus dan kuat, make sure punya prospek. Nah, jadi Oke. kadang consumer goods saking kuatnya, kadang orang mengasosiasikan tidak ada prospek. Ya prospeknya gitu-gitu aja, ya kan. Nah, Oke. jadi misalnya kita studi kasus Unilever. Saya nggak terlalu suka Unilever untuk investasi yang saya ingin dapat duit banyak, capital gain dari itu menurut saya sulit. Kenapa? Karena kalau buat ditabung, oke, mungkin it's fine gitu ya. Tapi kalau untuk Mhm. yang ngincer capital gain, mungkin saya pilih saham-saham yang lebih punya prospek. Kenapa? Karena Unilever memang perusahaan bagus banget gitu. Saking Oke. bagusnya, kalau di teman-teman pelajarin, pertumbuhannya itu udah tipis, kecil-kecil. Kalau nggak salah saya ingat tuh single digitnya di bawah 5%. Jadi kalah sama inflasi gitu. Ya kan, jadi Oke. dari situ aja kita Oke. udah Make ngelihat sense. kayak kinerjanya tidak sebagus itu gitu jadinya. Dan prospeknya mau apa gitu? Mau jualan brand produk baru, ya mungkin pengaruhnya kecil gitu kan. Mau Oke. mau jualan lebih banyak lagi, marketnya udah banyak banget gitu. Jadi tidak ada Oke. ibaratnya tidak ada bumbu untuk harga saham itu running terus. Nggak ada Tapi mungkin booster lah ya. akan tidak ada Mhm. booster, tidak ada katalis dibandingin dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin tadi kayak secara kualitas fundamental historis gak terlalu bagus, tapi dia punya prospek bumbu. Nah itu kadang yang malah gerakannya lebih liar. Nah jadi kalau balik lagi ke consumer goods, memang Mhm. salah satu tantangannya adalah prospek gitu ya. Misalnya kayak tadi ada yang sebutkan Oke. ICBP gitu. Ya Indomie kalau boleh dibilang ya semua orang udah makan Indomie gitu. Bagaimana ICBP ini bisa bisa growing lagi gitu ya. Mhm. Kalau saya saran ya misalnya ICBP harus bisa gedor pasar ekspor yang gede gitu misalnya. Nah ini kan yang lagi dicoba dilakuin sama ICBP kan, akuisisi Pine Yes. Hill.
Tapi kita lihat kemarin akuisisinya kan lumayan besar, jadi nggak tahu nih profitable atau enggak. Tapi salah satu faktor-faktor kayak gitu yang membuat akhirnya di waktu ada pengumuman akuisisi Pine Hill itu kan harga ICBP yang dari stagnan, diam, tiba-tiba ya naik 20-30% gitu. Jadi fundamentalnya kuat, plus kalau bisa ada prospek gitu. Nah prospek ini yang perlu dicari juga. Oke. Nah, nih tadi ada yang nanya, balik sedikit Saya ya. nggak, benar, saya nggak bilang jual Unilever loh. Iya, iya, iya. Ya kan, ya. Thank you Michael Jonathan sudah mengklarifikasi. Betul. Jangan Nih, terlalu kalau mentah-mentah gitu ya. kalau kecuali Unilever jualan mobil listrik juga ya. Nah, Prospek. misalnya dia pindah segmen gitu, ya mungkin itu akan jadi bumbu untuk harganya naik terus lagi. Ya, kita justru mencari kabar-kabar seperti itu sih sebenarnya. Cuma Oke, kan jadi kita ya juga Unilever tidak terlalu besar lah. Oke, jadi melihat kabar untuk proyeksi ya. Oke. Nah, Iya. tadi ada yang nanya, kalau channel YouTube luar tuh mau belajar fundamental apa dulu, Fas? Aduh, kalau nggak salah ingat tuh namanya, saya udah jarang dengar juga. Namanya itu Preston apa ya? Aduh, Oke, laptopnya lagi saya matiin. dicari aja lah, nggak apa-apa. Preston Prince. Tapi dulu ya semuanya Google dulu ya. Terus Swedish Investor itu banyak Oke. ini. Ya, ya, gue Swedish Investor itu banyak referensi buku. banyak Jadi summary dia buku ya, yes. yang udah di summary, terus di situ kamu bisa belajar banyak deh. Itu enak banget sih, channelnya simple, Betul. bahasanya ya. Tolong diingat namanya Swedish Investor. Swedish Investor, yes itu bagus. Yang ya itu. Terus apalagi sih kebanyakan sih dulu cuma ini aja sih ya search aja lah mau belajar apa sih, mau belajar DCF sebenarnya semuanya ada, mau belajar PB semuanya ada. Karena sih semuanya ada di YouTube kalau kalian mau nyari sih. Either itu bahkan ya, bahkan. Fast ya. Ya, itu bagus gitu. Betul bahkan ya. sekali. Ini bahkan saya aja kadang masih suka belajar dari YouTube dari channel-channel yang sangat kecil. Bahkan kita tuh cukup sangat diuntungkan kecil apanya nih, Fast? Kecil subscribersnya nggak ada yang nge-view, tapi saya tahu itu ternyata good quality ya. Good quality content. Nah, karena sekarang kan pandemic ya, jadi banyak kuliah online kan. Ya, banyak kuliah online, banyak dosen itu upload materi perkuliahan mereka di YouTube gitu. Oh, nice. Ya, yang nge-view ya cuma 10, 20 mungkin murid-muridnya doang gitu. Tapi back then saya kemarin lagi belajar bank syariah gitu. Saya nyari, saya kan saya nggak ngerti tentang syariah gitu. Jadi saya pelajari bank syariah. Saya nemu channel ibu dosen kuliahan ngajarin tentang perbankan syariah. Ya saya yang nggak tahu apa-apa tentang bank syariah mau belajar lebih dalam ya, meskipun kualitinya nggak bagus atau suaranya nggak bagus, tapi ilmunya banyak. Gitu. Jadi apapun sebenarnya bisa di search sih bisa di YouTube. Dicari di YouTube ya. Oke, ya. So YouTube asal kita niat sih. Oke. Nah, ini pertanyaan bagus nih, tapi aku giring dikit ya. Apa dampaknya untuk sektor telco yang kemarin lelang 5G dibatalkan? Nah, gimana kalau pertanyaannya aku ganti gini. Kalau ada berita-berita hembusan cantik positif ya Fas ya, tapi tiba-tiba proyeksi itu nggak jadi. Misalnya strategi perusahaannya atau misalnya ada akuisisi apa yang udah digembar-gemborin terus nggak jadi. Ini kalau fundamentalis tuh dievaluasi lagi apa gimana nih caranya? Susah ya untuk jawab ini sih, honestly. Tergantung case-nya sih ya. Jadi kadang kalau saya misal sebelum berita itu keluar, saya udah punya. Tergantung posisi. Kalau berita saya udah punya, terus beritanya batal gitu. Tapi kebetulan saya belinya harga murah. Misalnya kayak Telkom deh, batal 5G. Saya dapat Telkom di 2.700. Batal 5G, ya so what, harganya masih di 3.000-an gitu. Saya nggak jual gitu. Nah, jadi tergantung depends. Tapi kalau saya belum punya posisi Telkom, wah dibatalin. Ya mungkin it affects dalam short term. Ya. Jadi saya nggak masuk juga gitu. Nah, jadi tergantung punya posisi atau enggak. Kalau saya rasa kalau dapatnya udah murah, dan tiba-tiba ada bad news tentang pembatalan prospek, I think nggak terlalu masalah karena in the end prospek itu masih akan dicari lagi sama manajemennya, harusnya ya. Gitu. Jadi misalnya kayak Telkom,
setelah dilelang 5G batal, emangnya manajemen nggak nyari jalan untuk berusaha dapat lagi atau nyari prospek lagi gitu ya. Jadi Oke. harusnya sih masih berusaha manajemennya. Nah, karena kebetulan dapatnya murah, ya sudah gitu kan. Oke. Nah, gue nanya nih, karena Kevas juga bekas seorang ex-trader, ya, pernah nggak sih gaya trading lo itu juga kebawa gitu ketika lo menganalisa fundamentalis ini? Enggak. Jadi saya punya satu role Enggak. buat trading saham saya. Wow. Gini, saya punya satu role buat trading saya tidak mau nyentuh saham yang saya invest buat di tradingin. Oke, jadi Jadi saya misal trading ya. oke. Nah, Mhm, jadi misal kayak saya punya tuh kan saya ada bikin posting juga di Instagram. Misalnya saya punya, sebut aja saya punya MNC, itu punya Harum, uh, mhm. Telkom juga punya. Nah, tapi saham-saham yang masuk di portfolio saya buat Investasi. invest, Mhm, itu saya tidak mhm. mau tradingin. Oke, oke. Jadi saya punya akun Jadi fix terpisah pun itu saya juga tidak beli ya. saham-saham yang udah di porto buat invest, nggak mau gitu. Nanti konflik kepentingan. Oke, jadi nggak double. Tapi kan sebenarnya nggak tahu ya. Kalau gue nih ya, gue merasa oke, gue tahu nih fundamentalnya bagus gitu. Dan Mhm, selama harganya masih masuk ke support, ya kan, mhm. gue tektokan aja terus. Nah, ya, oke. Eh, itu bagus sih kalau dilakuin ya. Jadi kita mengenali karakteristik perusahaannya. Nah, saya kan yakin bahwa perusahaan bagus itu kan lebih dari 10 ya. Dan Oh portfolio ya saham kan pasti. juga Ya, ya. juga nggak nyampe 10. Jadinya ya Mhm. saya cari perusahaan bagus yang buat di tradingin juga pastinya. Gitu. Oke, oke. Tapi, nah, em, cuma kadang ya itu kali, bener. Yang gue baru kepikiran abis lo bilang itu adalah konflik of interest gitu kan. Terus percaya Mhm. aja di saham naik, cuma bisa aja kan dia berbalik arah. Terus karena kita pede, malah kita lupa tuh sama trailing stop. Trailing stop Hmm. itu adalah misal udah naik nih, gue ngalamin nih beberapa, aduh sebulan ini gue mengalami gini kayak, aduh gue udah harusnya bisa profit 30% nih gitu. Tapi Mhm. lupa dengan si trailing stop itu, terus harganya turun, 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 nggak apa-apa. Gue Nah, masih dapat harga bawah, tapi untuk trading ya, untuk trading mhm. lo kehilangan kesempatan cuan itu. Mhm. Mhm. Nah, Kak, ya aku sharing sedikit ya. Menurutku ini semua tergantung dengan kondisi keuangan ya. Semua tergantung kondisi keuangan. Jadi bedanya seorang trader dan Hmm. seorang investor yang mungkin aku bisa sharing adalah seorang investor itu ya kerjanya adalah invest. Jadi dia make sure punya cash flow. Ya. Nah, Oke. kalau seorang trader biasanya adalah Mhm. gue udah punya uang let's say 200 juta. 200 juta ini mau nggak mau gue harus puterin untuk menghasilkan. Jadinya dagang. Oke. Kayak kita bikin bikin Ya, ya, ya. usaha toko kelontong lah. Siapin modal, Oke. sewa ruko, beli perabotan 500 juta. Ya 500 juta ini gue harus puterin. Nah, jadi kalau seorang trader eh kalau memang turun harganya ya harus di-cut gitu. Kalau udah naik sesuai dengan target harga, siap take profit, nggak masalah gitu. Karena mindsetnya adalah gue harus kebagian modal gue. Nah, kalau investor, saya nggak pakai trading stop atau apa, terserah. Karena saya punya kemampuan cash flow gitu. Kan tujuannya Oke. saya invest adalah menambah aset, menambah aset, menambah aset gitu. Jadi goal saya Oke. adalah gedein aset di situ. Nah, jadi kalau ternyata turun 10%, 20% ya sudah tidak apa-apa gitu kan. Saya masih bisa nambah lagi. Nanti kalau harganya murah saya bisa beli lagi. Saya nambah lagi. Jadi Oke. perbedaan perbedaan uang itu yang mempengaruhi strategi kita sih Kak sebenarnya. Oke. Nah, gue contoh ambil ya. Misal, Ya. aku punya, kita ngomonginnya investasi ya. Aku punya Mm-mm. uang 10 juta nih. Oke. Mm-mm. Berapa yang akan lo keep untuk cash? Kalau harganya udah murah ya aku habisin bisa. Oke. Jadi nggak ada ruang buat cash sama sekali yang invest. Nah, tergantung kan aku bilang kalau invest aku punya Oke. cash flow 20 juta aku beliin bulan depan aku punya 10 juta lagi dari Oke, cash jadi cash flowku. flow-nya itu dari income yang didapat tiap bulan ya. Iya. Oke. Jadi Oke. kalau ditanya cashnya Ngerti berapa, sekarang. malah persentase cash itu mungkin akan nambah terus kalau aku nggak beli saham. Ya Oke. karena kan tiap bulan ada Oke. income, tiap bulan ada income. Nah ini yang I keep untuk cash di invest gitu. Nah kalau yang trading biasanya udah aku set misalnya taruh berapa juta gitu. Udah itu nggak diotak-atik. Tujuannya di situ cobalah kembangin dulu gitu misalnya. Oke.
Nah, oke. Kalau kamu bilang kamu invest ada cash flow, apakah ada jatah juga buat trading bulanan? Ada. Oh, kalau Selalu buat ada cash ya? flow tidak ada. Oh, nggak ada. Kalau yang trading, aku udah set budget tradingku Segini. Oke. sekian gitu. Tapi kan Nah, kalau karena cuan terus nambah dong, fast. iya, jadinya diputerin dari Jadi hasil budget. keuntungan trading. Oke. Ya, Oke. Oke. jadi capital tradingnya nambah karena untung dari trading, bukan karena gua Oke. top up. I see. Gitu. Nah, sekarang yang aku mau nanya lagi, ya, apa sih yang dilakukan seorang fundamentalis kalau IHSG-nya sideways? Gak ngapa-ngapain. Gak ngapa-ngapain. Oke. Ya, Oke. belajar analisa saham aja sih, analisa saham, karena Oke. ya kadang pasti ada perusahaan-perusahaan bagus yang dikasih di harga murah gitu. Jadi kalau nggak ada yang bisa dibeli ya nggak beli apa-apa Nggak memang. usah beli. Jadi nggak usah Ya FOMO ya, nunggu. nggak usah takut ketinggalan ya. Nah, karena peluang baik itu pasti akan selalu datang sih. Soon or later pasti ada lagi. Oke. Nah, kita kan tadi berbicara kalau fundamentalis laporan keuangan nih ya, Pas ya. Nah, Mhm. apakah setiap laporan keuangan itu rilis ya? Apakah timing untuk mencari perusahaan tepat itu ada di masa itu ketika LK rilis? Atau harus nunggu big big bearish market kayak tahun lalu gitu? Hmm, sebenarnya gini, misal kayak nggak ya peluang itu pasti akan nggak harus nunggu laporan keuangan itu keluar karena kan tiga Oke. bulan sekali misal kayak sekarang perusahaan baru mulai Mhm. rilis nih laporan keuangan Mhm. 2020 tapi kan misalnya untuk saya mau analisa perusahaan saya bisa pakai yang kuartal 3 jadi setiap waktu itu setiap saat pasti bisa dianalisa jadi nggak harus nunggu laporan keuangan yang keluar karena bisa pakai laporan Oke. keuangan yang terakhir gitu. Mhm. Nah, apakah kemudian peluangnya datang pas bearish seperti 2020 kemarin? Nggak tentu juga. Tapi kalau yang pas kayak tahun lalu kemarin, memang ya peluangnya banyak banget. Kalau saya Oke. simulasi banyak banget sampai pusing mau beli apa itu bingung karena semuanya bagus, semuanya murah gitu. Nah, Mhm. tapi Mhm. kalau lagi tidak se-bearish 2020, pasti akan ada tapi tidak terlalu banyak. Tapi saya yakin pasti ada gitu. Oke. Nah, uh, jadi tidak harus menunggu saat market itu sekoreksi dalam 2020 gitu. Nah, kadang pun kan bisa gini, IHSG-nya naik tapi sahamnya turun. Oke. Nah, itu kan bisa IHSG. kadang Oh, oke. IHSG-nya Iya, naik iya, nih, iya. tapi ada saham Iya, yang kita iya. incar malah turun, nggak kemana-mana, ya udah itu peluang kita juga buat masuk. Jadi, balik lagi kalau saya, kalau fundamentalis ya lebih fokus ke masing-masing sahamnya dibandingin market secara keseluruhan. Oke. Nah, oke. Agak membingungkan ya sebenarnya. Berarti bisa dibilang gini nggak sih fundamentalis itu contrarian alias strateginya tuh Enggak. nggak juga. Kontrarian itu ibarat ya salah satu cabang untuk salah satu cabang dari fundamentalis lah ya. Jadi Hmm. kontrarian kan yang harga saham turun ya dibeliin terus gitu. Ya, Oke. tapi ada juga yang kalau fundamentalis, kalau perusahaannya bagus kayak tadi yang DCA gitu. Dollar cost averaging kan sebenarnya pakai Oke. analisa fundamental juga, tapi kan nggak nunggu harganya Ya, turun. Tapi make sure ya. perusahaannya bagus gitu. Oke. Oke. Ini ada yang nanya nih, Vas. Banyak sih. Mhm. Oke. Jika kita sudah hold saham dan laporan keuangan keluar, apa yang harus Mhm. kita lihat dan decide untuk jual? Oke, pertama update ya PI dan PB itu pasti ya. Price earnings dan price to book. Price earning berubah karena earningsnya sudah berubah. Nah, itu kita hitung nih dengan harga Oke. sekarang dan earnings terakhir ini harganya masih cengling nggak? Harganya masih, valuasinya masih on track nggak? Ya sebenarnya Oke. singkat aja sih, oh perusahaannya bagus, growing, ya sudah gitu, keep saja. Gitu. Misalnya saya BRI sudah keluar nih, saya lihat BRI masih kinerjanya bagus meskipun semua profitability turun, tapi dibandingin BRI dan Mandiri, saya lihat BRI masih bagus, masih solid. Jadi saya udah punya BRI, ya udah tenang aja gitu. Jadi ya Oke. cuma cuma ini sih. Tapi kalau misalnya turunnya turun banget, misalnya ada case jeblok nih, saham yang kita ada punya kinerja fundamental jeblok. Ya saya cari tahu kan, wah kenapa nih revenue-nya turun. Nah biasa patokan
Oke. Ya, kevasnya hilang. Coba ya, aku undang lagi sebentar. Oke, kevas. Bentar, mungkin. Bentar ya, tadi lagi seru. Oke, kita kirim. Oke. Tunggu ya, sebentar. Sabar, sabar, jangan kemana. Koneksinya menghilang. Seperti bandar, ya kadang bandar juga suka hilang katanya. Hai, Cek, halo, ya, halo, halo, halo. tenang. Ya. Gimana ini manajemen Telkom? Wow, luar biasa memang netizen. Langsung Saya menuju pesawat. pakainya bukan IndiHome, saya pakainya First Media. Gimana nih First Media nih? Aduh. Aduh, itu apa ya kodenya? Kayaknya Link, nggak. link, link. Oke, langsung. Oke, oke, Ah, sorry. Oke, KBLV juga First Media. Cuma ini aku pakai ini, pakai data nih. Nggak tahu nih wifi-nya kok tiba-tiba berhenti. Aku riset dulu sih. ya nggak apa-apa. Semoga datanya lancar ya. Semoga. Ya, semoga. Tuh, udah pada lanjut yang tadi Mas Kevas. Pas. Waduh, berhenti kembali. Nggak apa-apa. Oke, sekarang aku jawab aja ya. Sementara Kevas masih menunggu aliran-aliran WiFi, biarkan aku berbicara sendiri. Jadi, sebenarnya yang bisa kita back again. Oke, udah? Udah. Oke, lanjut. Karena tinggal dikit lagi nih, 15 menit lagi nih. Fast. Fast harus fast. Oke? Ya, oke. No. Bahas PE dan PBV, price earnings ya. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu Cek, ya, oke. Udah lancar nih harusnya. cek. Udah. Oke. Ya, harusnya. Oke. Lanjut, Pak. Ya, Dari yang ya. terakhir ya. Oke. Terakhir tuh aku lagi bahas apa ya, sampai ke distract nih gara-gara putus internet nih. Ya tadi panik sebenarnya loh, Iya, maaf aku ya. juga panik juga. Aduh, mateng. Apa, internetnya mati. Ingetin, ingetin kita lagi bahas apa sih di tengah-tengah tadi itu. Apa ya? Tadi, Ini bukti kalau ngomong udah nggak pakai mikir kayaknya. ya. Saking serunya. Ya, udah ngalir Oke. aja. Oke, Ini kalau deh, nggak kita bentar. bikin. Oh, ini aku ingat. Kalau Oke. kinerjanya turun gimana? Oke. Kalau misalnya kita kan update nih, laporan keuangan keluar gitu, terus kinerjanya turun gitu. Nah, kalau seorang fundamentalis, cut loss-nya adalah kalau merasa udah nggak yakin dengan perusahaannya. Nah, Oke. biasanya perusahaan-perusahaan yang revenue-nya drop 50%, itu saya takut. Kenapa? Karena Oke. revenue itu kan kalau di income statement paling atas nih, ya kan? Mhm. Kalau yang paling atas ini udah hilang 50%, bau-baunya ini hilang terus gitu. Nah, Oke. aneh dong perusahaan kok nggak bisa jualan lagi, pasti ada yang salah. Oke. Nah, itu jadi Berapa? tanda-tandanya sih. Bentar, Pak. Jadi berapa boleh ada patokannya nggak sih berapa benchmark yang dipakai? Tadi kan lo bilang kalau 50% tuh udah warning enggak gitu. Tapi batasannya sampai berapa sih si revenue itu sebaiknya tetap dipertahankan antara kuartal per kita ngomongnya kuartal per kuartal atau year on year? Cek. Halo. Cek. Ya. Ya. Makanya kok nggak masuk Berapa batas? nah, ya. Jadi berapa batas persentase untuk revenue itu turun? Mentok nih berapa nih? Abis itu gue nggak mau deh nyentuh gitu. Di atas 50% biasanya kok.
30% itu udah warning, tapi dari 50% aku harus benar-benar meyakinkan diri lagi untuk apakah perusahaan ini masih bagus atau enggak. Oke, oke. Nah, berarti oke. Sebenarnya ada nggak sih, gue nggak tahu nih soalnya, ada nggak sih tempat atau source yang emang ngasih laporan keuangan lebih dulu? Nggak Apa ada sih. semuanya memang? IDX sih so far. Oke, jadi memang semuanya harus nunggu rilis kan ya? Yes. Nah, Ya. nggak juga. Ada beberapa perusahaan yang suka lebih dulu rilis keuangannya, tapi belum di IDX. Nah, ini Apa? ini tergantung ya. Kalau kita ngikutin perusahaannya, mungkin kita tahu gitu. Misalnya kayak perbankan. Perbankan sebelum dia rilis di IDX upload, itu biasanya dia udah bikin gathering sama para analis, bikin berita dulu. Oke. Nah, jadi udah ada biasanya beritanya udah muncul nih kayak BCA kinerja bagus gitu atau apa. Tapi di IDX kalau dicari belum keluar. Nah, biasanya Oke. di websitenya udah keluar duluan. Oh, oke. I see. Nah, jadi baik-baik lagi tergantung sih, tapi itu sedikit case sih. Biasa perbankan itu suka rilis duluan. Oke. Seberapa sering sih lo melihat analisa laporan keuangan ini? Apakah benar Eh, tunggu si laporan keuangan atau Ya kalau sekarang sih pasti sering ngecek ya. Kayak ini minggu-minggu ini juga baru ngecekin semua 4 bank itu udah pada keluar nih. BCA, BRI, Mandiri, BNI itu udah pada keluar. Sido udah keluar. oke. Arna udah keluar. Jadi udah beberapa yang keluar. Nah ini memang kalau momen-momen kayak gini aku nunggu. Karena ini kan 2020 keupdate nih. Pengen tahu gitu, Oke. penasaran kinerjanya gimana. Nah kalau kayak gini aku nungguin sih. Tapi kalau kayak misal 3 bulan lalu, 2 bulan lalu sih nggak terlalu nungguin sih. Oke. Oke. Biasanya berapa lama sih yang dibutuhkan untuk bisa untuk menganalisa satu laporan keuangan? Cepet sih biasanya kalau udah paham ya. Kalau udah paham sih menurutku cepet. Uh, quick 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 filter bukan quick filter apa ya? Ya udah scanning aja tuh ngerti perusahaannya kinerjanya gimana. Cuma kalau misalnya keperluannya adalah bikin analisis buat report, buat saya bikin Hmm. YouTube itu ya bisa text time lah lama gitu. Cuma kalau Oke. buat update sendiri sih kita ngecekin aja kan, oh Oke. revenue naik nggak, net profit naik nggak, ROE naik nggak, gitu aja sih. Nah, kan lo tadi bilang ya di awal kalau lo belajar semua ini otodidak ataupun lo belajar sendiri kan. Mhm. Berarti nggak ada nih orang yang bisa diajak diskusi. Alias gue mau nanya, tapi gimana caranya kalau teman-teman mau belajar sendiri ya, atau misalnya ikut kelas lo deh gitu. Cuma abis itu kan Mhm. nggak terus-terusan dapat wangsit ya dari lo Mhm. ataupun apa gitu. Nah, ini gimana caranya kita meyakinkan diri kita ngecek kalau analisa kita berhasil? Atau 70% ke atas berhasil. 70, bukan Ah, berhasil, ya, berhasil harus nunggu ngeliat nih harganya. Tapi gimana di awal-awal lo merasa analisa gue bener nih gitu. Sedangkan harga nggak bergerak-bergerak biasanya gitu tuh. nah karena patokan bener atau salahnya analisa itu bukan dari harga sih sebenarnya ya. Oke. Susah sih ini susah sih emang. Susah Hmm, di kalau nggak ikut kelas lo ya, Ci. ya, analisa kelas gue pun juga bukan yang otomatis yang paling langsung advance kayak analis ya. Jadi Ya. sebenarnya dibilang bener sih nggak ada yang paling bener ya. Karena kan kalau analisa itu tergantung sudut pandang ya. Kita Ya. misal kayak Unilever, saya bilang saya nggak suka, mungkin ada yang bilang suka banget karena perusahaannya bagus, bla 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 bla. Jadi semua sih baik lagi tergantung keyakinan sih. Nah, that's why mau kita salah atau benar nganalisanya, kan Mhm. ujung-ujungnya harga nih. Make sure kita belinya ada diskon. Jadi kalau salah, kita tetap tidak masalah karena kita dapatnya diskon gitu. Diskon. Oke, gue suka nih yang diskon-diskon nih. Oke. That's the concept of margin of safety kan sebenarnya. Karena Oke. basically saya nggak tahu siapa yang bilang, basically semua valuation itu udah pasti salah. Ya. Gue tambahin sedikit ya, ini masalah expert ya. Kadang orang tuh sangat mengagung-agungkan seorang expert ya. Mhm. Padahal expert sendiri itu adalah manusia, ya kan? Mhm. Dan lo lihat ya, berapa banyak sih expert yang memang jadi
bilioner ataupun jutawan di dunia ini gitu. Itu Agree. masih kecil gitu. Jadi Ya. pun expert bisa salah gitu, ya Agree. kan? Contoh gue kasih contoh dikit ya, Vas ya. Kayak Boleh. Januari, semua bilang IHSG akan ditutup cantik tuh bulan Ya, Januari. iya. 80% dengan rally sejak Desember hingga Januari pertengahan tuh kita udah naik 8%-an tuh IHSG. Makanya pede banget tuh. Oh, Januari ditutup cantik. Terus Mhm. 8 sampai 10 hari kalau nggak salah tuh. Merah, merah merona. Jadi gini loh, aku pengen ngingetin temen-temen yang memang investasi itu mungkin nih orang punya jam terbang, pengalaman, ilmu, tapi ya 100% bener tuh enggak. Ya nggak, Fas? Betul. Betul. Bahkan ini yang kayak tadi aku mau nyambungin juga ke ceritanya Kalia yang pas hamil emosinya kacau, in result tradingnya jelek, betul kan? Nah, karena gini, basically in the end skill itu minor menurutku. Big Oke. factor untuk keberhasilan investasi kita itu tergantung psikologi and money management sih ujung-ujungnya gitu. Oke. Jadi kayak saya juga punya cerita dulu saya kan kerja korporat, saya punya bos saya itu nggak tahu keuangan biasa aja gitu ya, jago bisnis sih ya, tapi skill finance, skill akuntansi kan bukan bidangnya dia. Tapi dia invest saham, dia cuma beli bank BCA aja. Oke. Dia cerita ke saya beli setiap bulan, saya dapat gaji, saya beli bank BCA. Ya kalau saya hitung returnnya, kayaknya return dia juga bagus-bagus saja, hanya dengan membeli BCA doang. Gitu. Jadi, buat apa saya capek-capek nganalisa perusahaan MNC, Harum gitu ya, saya analisa lebih dalam. Kalau saya aja tidak analisa, beli BCA, untung cuan lagi. Ya. Jadi, skill itu tidak akan menjamin apa-apa sebenarnya. Gitu. Tapi kenapa dia bisa berhasil? Menurut saya money managementnya bagus, psikologinya bagus, yakin perusahaannya bagus, dikonsistenin aja, ditabung, dibeli, gitu. Jadi in the end semuanya cuan, gitu. Ya, saya agree sih. Dulu zaman gue masih kerja, mau beli BCA itu masih 8.000. Wow, Kalau di wow, iya, sekarang, wah iya. udah bisa kuliah tuh anak gue sekarang. Nah, anak Iya, gue masih dulu kecil. saya mulai BBCA 2014 tuh berapa ya? Iya, di bawah 10.000 ya, terlaluan. Nah, pertanyaan terakhir nih, Fas. Oke. Oke, Sebagai fundamentalis, oke. Gimana pandangan Kevas untuk saham IPO? uh, bisa dianalisa Hmm. sebenarnya, cuma karena IPO-nya Indonesia ini berdasarkan penglihatan saya banyak permainannya. Jadi Oke. biasanya harganya suka dikenal dengan istilah digoreng dulu lah gitu. Jadi memang begitu IPO tidak mencerminkan kinerja aslinya gitu. Oke. Jadi untuk IPO tricky sih, tricky. Jadi kalau fundamentalis lebih baik Kalau menjauh. kalau fundamentalis, kalau memang prospektusnya bagus banget dan Mhm. harga penawarannya bagus ya boleh menurut saya gitu. Tapi kalau tidak yakin dengan prospektus yang dikasih dan harganya juga tidak terlalu murah, ya sebaiknya tidak usah juga tidak apa-apa. Oke. Nih, karena masih ada sekitar 3 menit, nih yang terakhir nih, Mhm. Fas. Relative valuation, apakah akurat atau tidak? Arvi nih apa nih, Tidak, Arvi? Tidak. tidak akurat, sangat tidak akurat, tapi sangat membantu kita. Apa sih sebenarnya relative valuation ini? Price to earnings, price to book. Oh, oke. Kenapa tidak akurat? Namanya juga udah relatif, bukan mutlak. Jadi Oke. relative valuation tidak akurat, tapi sangat membantu kita gitu. Untuk membantu apa? Relatif kan membandingkan ya. Jadi Mhm. salah satu tipsnya adalah cari aja, misal kita bandingin bank gitu. Ya udah Iya. cari perusahaan yang bagus tapi valuasinya paling murah relatif dibandingin teman-temannya gitu. Atau bisa dibandingin dengan kinerja masa lalunya. Price earning sekarang dibandingin dengan price earning 5 tahun lalu. Itu bisa Oke. juga. Tidak akurat tapi membantu, sangat membantu.
Oke, jadi untuk tahu si relatif itu paling nggak ada pembanding ya antara Yes. performance maupun Yep. kompetitor. Yep. Oke, ya udah. Kamu ada tambahan nggak pesan-pesan untuk masyarakat Indonesia yang mendengar? Pesan-pesan buat audiensnya Kak Alia, terutama kan banyak yang ibu-ibu ya. Hmm. Menurutku sih, buat aku sih pengalaman kalau ngobrol-ngobrol sama yang investor perempuan itu biasanya suka lebih banyak untungnya. Kenapa? Karena kayaknya kalau ibu-ibu perempuan biasanya jago nawar. Kalau ke pasar kan apa-apa suka ditawar ya. Jadi pesanku buat audiensnya kalian adalah gunakan skill kemampuan negosiasi itu di market gitu. Jadi kalau ada barang bagus, tawar aja. Jadi nggak harus ngejar harga terlalu tinggi. Kalau bisa ditawar, ditawar aja. Gitu. Ya. Dan aku tambah, Oh tuh, ada ibu-ibu hadir. Oh ternyata emang ada ibu-ibu yang nonton. biasanya Luar ibu-ibu tuh biasa suka nih. kas, maunya DM. Wah, ada saya hadir juga. Salam buat ibu-ibu. Nah, yang Audiensnya ini kalian nih luar biasa nih. ya udah. Tapi semoga Kevas mau lagi ya diajak ngobrol sama ibu-ibu. Dan Sangat kalau mau teman lah. mau serius belajar value investor, itu kelasnya Kak Kevas tuh very worth it. Aku pun nggak per itu orang yang seneng belajar sih. Jadi memang ngikutin Hmm, kelas tuh my hobby gitu. Dan I know kelas yang bagus dan kelas yang kurang lah gitu. iya, So, iya. ibu-ibu kebon jeruk ya, Slin. Mungkin Wah, kalau ada Ali, Ibu Alim juga. Luar biasa nih. Host-host terkenal semua di sini. baiklah. Oke, kita lanjutin Oke, lagi ya. ya. Thank you See you next time. for the time. Bye. Bye-bye.